Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, as-saimin was saimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, salat zuhur secara berjamaah, kemudian diiringi dengan ketaatan berikutnya, yakni talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah adalah keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan dan berburu Lailatul Qadar, yakni atau kiat-kiat agar bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Ayyuhal ikhwah jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu dari bulan Ramadan ini 2/3-nya, ats-tsulutsani. 2/3 dari bulan Ramadan akan berlalu di maghrib nanti, dan yang tersisa adalah 1/3-nya dari bulan Ramadan ini, dan yang tersisa ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya, jauh yang lebih baik dari yang telah lampau. Kenapa? Karena intisari bulan Ramadan itu berada di akhir, bukan di awal. Ya, karena terdapat di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malam yang paling afdol di muka bumi ini secara itlaq, secara mutlak, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya maka seorang muslim dituntut untuk lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 atau di penghujung Ramadan ini. Bukan malah sebaliknya, luntur. Sebagian dari kita lebih semangat ketika di awal-awal Ramadan saja, ya, akan tetapi di akhir semakin jauh dari semangat sebagaimana di awal Ramadan. Tentunya ini berbalik dengan panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir melebihi di 20 hari awal bulan Ramadan. Ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu juga amal saleh yang dilakukan di 10 malam terakhir
ini pahalanya bisa berlipat-lipat melebihi di sebelumnya. Ya, dan ini adalah ghanimah, ya, rampasan perang bagi orang-orang saleh. Karena sekali lagi terdapat ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni maksudnya adalah seseorang yang beribadah di malam yang berkaitan atau yang sesuai dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya 1000 bulan. Yakni kalau dikalkulasikan 1000 bulan adalah 83 tahun plus 4 bulan. Yakni seakan-akan Anda beribadah kepada Allah tanpa henti di waktu tersebut. Ya, dan ini bonus, ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, karena umat Nabi SAW umurnya pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu bisa sampai 100, 200, ya bahkan bisa sampai ribuan, seperti Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Yaitu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah 950. Bagaimana kalau ditarik sebelum ketika lahirnya? Otomatis ini lebih dari itu semua. Nah, umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70, wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit dari umatku yang melewati ambang demikian, ambang batas tersebut. Bonus dari Allah Azza wa Jalla. Dan rata-rata pun yang sudah melewati batas 60-70, rata-rata sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa beribadah sebagaimana ketika dia ketika masih muda. Sehingga adanya Lailatul Qadar ini karakteristik umat Nabi SAW, bonus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkannya, seakan-akan dia dapat tambahan umur untuk bisa beribadah, agar nanti di hari kiamat dia atau umat Nabi SAW bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya jauh lebih panjang daripada umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya maka penting bagi kita semua untuk memahami, pertama, keutamaan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, dan yang kedua, bagaimana kiat-kiat agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan kapan Lailatul Qadar itu bisa terjadi. Taib ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum. Kalau kita melihat para salafus saleh, para ulama salaf dan panutan yang tertinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyambut 10 malam terakhir. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW tatkala masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Ya, jadi tidak beliau saja yang sholat malam, namun para istri Nabi SAW dibangunkan untuk bersama-sama beribadah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi menspesialkan 10 malam terakhir melebihi dari 20 awal di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, apa maksud dari mengencangkan ikat pinggangnya? Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggangnya adalah ini maksudnya al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi kesungguhan beliau di 20 awal pertama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah majas, kinayah, bahwasanya beliau menjauhi para istrinya untuk bercampur karena beliau sibuk untuk beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir ini. Sehingga disebutkan kata para ulama, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan dalam riwayat yang lain sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir
melebihi kesungguhan beliau beribadah di selain 10 malam terakhir. Disebutkan juga riwayat lain mengatakan, hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-ishrina bisalatin wa naum. Nabi mencampuri di 20 awal pertama dengan salat dan tidur. Dengan salat dan tidur. Apabila sudah masuk 10 malam terakhir, syammara wa syaddal mi'zar. Beliau menyingsingkan lengannya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam riwayat lain, ahya lailahu kullahu. Beliau menghidupkan malamnya semuanya. Semalam suntuk beliau beribadah kepada Allah, tidak dicampuri dengan tidur. Di 10 malam terakhir ini panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh sangat berbeda jauh dengan kita sebagai kaum muslimin, ya, yang kalau sudah 10 malam terakhir bukan masjid yang ramai seperti awal Ramadan, tetapi yang ramai sekarang pasar, mall, jalanan, matol, pantura dan lain sebagainya, dalam rangka untuk kegiatan dunia, bukan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian juga di antara keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir beliau beriktikaf. Beriktikaf yakni berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh beribadah dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, kenapa Nabi beriktikaf? Agar fokus, agar memutus hubungan dengan dunia secara sementara dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat ibadahnya. Ya, dan beliau, ya kalau kita dibilang kan Nabi nggak sibuk, kata siapa Nabi nggak sibuk? Nabi adalah pemimpin negara. Nabi adalah seorang nabi. Beliau adalah yang mengurusi umat. Walaupun demikian, Nabi tidak pernah ketinggalan itikaf 10 malam terakhir secara full sampai menjelang malam Id bersama para istrinya semuanya di masjid. Di masjid, dan itikaf itu dilakukan di masjid, bukan di rumah ya ataupun tempat yang lainnya, akan tetapi di masjid. Sebagian ulama mengatakan di masjid yang jami', yang didirikan di dalamnya salat Jumat, didirikan di dalamnya salat Jumat dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar, yang apabila seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan beribadah di dalamnya akan mendapatkan 10 malam pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum. Oleh karena yang maka para ulama memberikan nasihat kepada kita semua, jika Anda memang tidak bisa beritikaf 10 malam full dari pagi siang malamnya, maka minimal adalah di malam-malam yang diprediksi turunnya Lailatul Qadar, kita bisa beritikaf di malamnya saja. Ini paling penting. Karena mungkin sebagian kita tidak bisa dipungkiri adalah dia adalah seorang pegawai, seorang karyawan yang memiliki kewajiban untuk masuk kantor, maka kata para ulama diberikan dispensasi untuk bisa memakmurkan malam 10 malam terakhir dengan malam-malamnya saja untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum. Kemudian di antara kespesialan dari 10 malam terakhir adalah terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu terjadi di 10 malam terakhir, ya, 10 malam terakhir. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan 10 malam terakhir? Yang pertama, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW adalah dengan beribadah. Nanti kita akan sebutkan di akhir ibadah yang pas untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi lihat Nabi SAW, Nabi tidak sendirian beribadahnya. Nabi sampai membangunkan istrinya. Ini
menunjukkan betapa pentingnya 10 malam terakhir, dan ini adalah kesempatan luar biasa ya ikhwan. Seorang kalau bisa mendapatkan Lailatul Qadar bisa jadi pahalanya masuk surga. Karena pahalanya luar biasa, 83 tahun plus 4 bulan. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita disibukkan ya dengan amalan yang sesungguhnya bisa ditakjil, bisa diundur atau bisa diqadha nanti. Ya, sebagian orang di 10 malam terakhir sudah bukan ibadah barometernya, akan tetapi perkara-perkara lain yang sifatnya tidak terlalu penting dibandingkan beribadah. Seperti kaum ibu sudah lebih lama berkutat di dapur. Ya, ada istilah sudah pulang kampung. Walaupun pulang kampung silakan, ya, tapi perhatikan nanti waktu yang tepatnya. Ya, jangan sampai di malam 27 yang seharusnya kita itikaf semalam, yang diprediksi itu Lailatul Qadar, sebagian ulama kita malah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Atau bahasa lainnya, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Tepatnya di malam-malam ganjil. Nabi spesifik lagi. Ya, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari malam berapa? Malam 21. Ya, malam 21 insya Allah terjadi dari Selasa malam Rebo menurut kalender ya di negeri kita. 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, ya, malam 29. Taib. Kita sebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan Lailatul Qadar terjadi, atau pendapat para sahabat yang membawakan riwayat kapan Lailatul Qadar terjadi. Pendapat pertama atau riwayat pertama bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam 21. Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Hadisnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di pagi hari tanggal 21 Ramadan, Nabi SAW bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadri." Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar tadi malam. yakni malam 21, sehingga kata Abu Sa'id Al-Khudri, Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Ini pendapat atau riwayat pertama. Riwayat yang kedua, dan ini yang paling masyhur ya di tengah-tengah kita, di kaum muslimin, Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Pada malam 27. Apa dalilnya? Perkataan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahi, demi Allah, inni la a'lamuha, sesungguhnya aku paling tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Wa aktsaru ilmi, perkiraan aku terbesar bahwasanya Lailatul Qadar terjadi hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat malam di malam tersebut. Ya, hiya lailatul sab'in wa ishrin, yaitu malam 27. Itu malam 27. Ya, ini pendapat yang kedua dan ini paling familiar dan paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Ya, paling banyaknya di malam 27 sebagaimana yang sebelum-sebelumnya.
Kemudian pendapat yang ketiga atau riwayat yang ketiga mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar dicari dari 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Jadi dari malam keberapa, Pak? Dari malam 23. Jawabannya dari malam 22, Pak. Kenapa? Karena hukum asal Ramadan itu 29 hari. Dan kita tahu nggak Ramadan sekarang 29 atau 30? Tidak tahu. Iya enggak? Dan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut hitungan Hijriah hukum asalnya 22. Tapi kalau menurut kalau digenapkan nanti dan ilmunya di sisi Allah, kalau tidak terlihat hilal Syawal, maka Ramadan 30. Makanya jangan beribadah nantinya tebang pilih. Oh, kalau ganjil sholat taraweh, kalau genap ya enggak sholat taraweh. Karena bisa jadi menurut kita ini adalah yang menurut kita ini bukan Lailatul Qadar, ternyata itulah Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, "Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencari pada 7 malam terakhir. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada lagi riwayat yang mengatakan di setiap ganjilnya lebih ditekankan lagi. Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, fi tasi'atin tabqa, pada malam ke-9, pada malam ke-7, pada malam ke-5 yang tersisa dari 10 malam terakhir. Hadis Bukhari. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Cara yang memadukan dan tentang adanya riwayat-riwayat yang ada dari Lailatul Qadar, maka kata para ulama bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Misal pada tahun ini 27 Ramadan, maka tahun berikutnya di tanggal 25 atau di malam 25, tahun berikutnya malam 21. Dan ini pendapat yang mendekati kebenaran dan menggabungkan seluruh riwayat-riwayat yang ada bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah. Makanya Nabi mengatakan redaksinya apa? Iltamisuha, carilah Lailatul Qadar di malam yang ganjil. Nah, sekarang ada perbedaan tanggalan, Pak, antara kita dengan Arab Saudi. Iya apa tidak? Ya, di Arab Saudi sekarang itu misalkan di Indonesia genap, di sana ganjil. Iya apa tidak? Di sininya ganjil, di sananya genap. Pertanyaan, siapa yang benar? Terus kalau terjadi perbedaan perhitungan Ramadan, apakah Lailatul Qadarnya terjadi 1 kali atau 2 kali? Hah? 1 kali atau 2 kali, Pak? 1 kali. Nah, bisa jadi Lailatul Qadar terjadi di malam yang menurut kita genap, ternyata di sisi Allah ganjil. Makanya kata para ulama, barang siapa yang beribadah di 10 malam terakhir tanpa tebang pilih, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Pasti dia dapat Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang hobinya tebang pilih, ada sebagian orang itu hobinya jadi pawang Lailatul Qadar, Pak. Ya, hobinya suka menerawang-rawang, kayaknya lihat dari tanda-tandanya ini Lailatul Qadar. Sok tahu. Sehingga apa? Bisa jadi 40 tahun dia ketemu Ramadan tapi tidak pernah ketemu Lailatul Qadar. Rugi. Orang yang ketemu Ramadan tetapi tidak ketemu Lailatul Qadar, rugi luar biasa. Rugi. Karena bisa jadi ini bonus, seakan-akan antum disuruh masuk ke gudang emas, suruh ngambil emas sebanyak-banyak, ternyata antum diem saja. Rugi sekali, karena di sini obral besar-besaran dari pahala Allah Subhanahu wa taala membagikan pahalanya kepada hambanya, kemudian kita tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka rugi. Bisa jadi itu tidak terulang lagi oleh sebagian
orang manusia umur ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dirahasiakannya Lailatul Qadar ada 2 poin. Yang pertama, agar amal ibadah kita lebih banyak. Ya, sebab dengan dirahasiakannya kapan waktunya Lailatul Qadar, kita banyak salat, zikir, doa, membaca Al-Qur'an di sepanjang 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengetahui siapa yang dari hambanya yang bersungguh-sungguh beribadah dan siapa yang FOMO, ikut-ikutan hanya di 10 awal saja beribadah. Buktinya sekarang tarawih semakin maju softnya. Ya, yang mana itu adalah kemunduran. Mana jamaahnya yang tadi meramaikan di awal Ramadan sudah di kafe, sudah di pantura, sudah di tol, sudah di mall, ibu-ibu sudah berkutat di dapur, bikin nastar, bikin kue lebaran, bikin ketupat, bikin lontong, lupa sama Lailatul Qadar. Hati-hati ya, jangan sampai kita disibukkan yang seharusnya bisa diundur nantinya. Kemudian yang terakhir adalah amalan apa saja yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahasa lainnya, amalan apa saja yang disyariatkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan, kita sebutkan 2 yang disebutkan oleh hadis, yang lainnya adalah sebagai pelengkap. Yang pertama adalah salat malam. Salat malam, yakni entah itu salat tarawih di awal malam atau salat tahajud di akhir malam, maka barang siapa yang beribadah dengan salat malam di bulan Ramadan di bertepatan Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW menyebutkan jenis amalannya. Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, dengan iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Taib. Berkenaan dengan orang yang salat malam, kata para ulama, ada berapa keadaan di sini? Ada 5 keadaan orang yang salat malam. Ada 5 keadaan orang yang salat malam. Yang pertama, orang yang salat malamnya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat tarawihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini seperti apa, Pak? Sedari Isya sampai menjelang subuh. Salat tarawihnya Nabi SAW. Ada yang mampu? Ya, tidak ada yang mampu. Jarang sekali, kalaupun ada sangat sedikit dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salat malamnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Ya, dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Sampai-sampai para sahabat itu saking panjangnya tarawihnya beliau, para sahabat bersender ke tembok. Sampai disebutkan dalam riwayat, mereka khawatir tidak mendapatkan waktu sahur. Dan ini aziz, sangat jarang dan sangat langka untuk mendapatkan jenis yang pertama. Oleh karenanya maka, karena jenis yang pertama ini susah, maka para ulama menurunkan derajatnya yang kedua, dibagi menjadi 2, yakni salat tarawih di awal malam, kemudian salat tahajud di akhir malam berjamaah. Afdalnya di 10 malam terakhir. Karena kita ingin seperti yang pertama tidak bisa, maka dijadikan 2 kali salat tarawih di awal malam, kemudian salat tahajud di akhir malam, dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini menjadi fatwa Lajnah Daimah dan para masyayikh Arab Saudi untuk melakukan salat tahajud di akhir malam Lailatul Qadar setelah salat tarawih nanti. Namun antum kalau seperti ini hendaknya jangan witir sampai 2 kali. Ya, kalau antum memang ingin tahajud di akhir malam, maka witirnya di akhir. Ya, sehingga nanti antum salat tarawih bersama imam yang witir, antum genapkan. Nanti salat tahajud lagi yang
kedua witir nanti di akhir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang salat tahajud saja dan tidak salat tarawih. Ini derajat yang ketiga. Orang yang salat tahajud saja tetapi tidak salat tarawih, ini derajat yang ketiga. Kenapa kita jadikan ketiga? Karena salat tahajud lebih afdal daripada salat tarawih dari sisi waktunya. Karena waktu di sepertiga malam terakhir itu jauh lebih afdal ketimbang di awal. Begitu juga di sepertiga malam terakhir, waktu yang dipersaksikan oleh malaikat dan waktu mustajab. Ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya Umar pernah melewati sebuah kaum yang salat tarawih di awal malam. Maka Umar mengatakan orang yang tidur untuk bisa bangun tahajud itu lebih afdal ketimbang mereka yang salat tarawih di awal malam. Sehingga ini adalah derajat yang ketiga. Derajat yang keempat adalah yang mencukupkan salat tarawih saja. Yang mencukupkan salat tarawih saja, ini derajat yang sebelum terakhir. Derajat yang kelima atau keadaan yang lima, tidak salat tarawih dan tidak salat tahajud. Ya, ini yang paling merugi walaupun tidak berdosa, tapi sangat rugi sekali, luput dari pahala darinya. Adapun di sela-sela itu dengan memperbanyak Al-Quran, maka dipersilahkan. Kemudian amalan yang kedua yang disebutkan Nabi SAW, perbanyak doa. Di antaranya Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekiranya aku mendapatkan malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca, atau bacaan apa yang seyogyanya aku perbanyak? Maka kata Nabi SAW, kuli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Ini seharusnya seorang muslim memperbanyak doa ini, karena doa ini sangat dibutuhkan oleh manusia, karena manusia adalah para pendosa. Kemudian amalan yang lainnya seperti itikaf. Itikaf itu ibadah sekaligus wasilah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Syukur-syukur bisa dihatamkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itulah ayuhal ikhwah, beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan, ya. Dan 10 malam terakhir ini sangat singkat, ya, singkat sekali. Oleh karenanya maka innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Kalau kita di awal banyak kekurangan, maka jangan jadikan terakhir juga seperti di awal banyak kekurangannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum tutup, jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Tidak ada? Jika tidak ada, maka semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.